Menurut seorang konten kreator, di dalam tanda tangan Bapak Jokowi itu ada kode rahasia. Kode rahasia apa sih? Saya penasaran, teman-teman. Do you know about Jokowi's secret code? The code is in his signature, but the secret code isn't the signature itself. It's what's embedded within the code. The code is 1681. But what does 1681 mean? I looked into Jokowi's past for potential connections to 1681, and I found a Dutch map of Batavia from that. Jadi di tanda tangan Pak Jokowi katanya ada kode 1681. 1681 itu apa? Dia tuh bertanya-tanya, kok Pak Jokowi tanda tangan ada angka 1681 gitu. Hai guys, balik lagi di channel Mbak React. Bagaimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya dan juga sehat selalu. Guys, kalian sudah melihat belum ya? Ada konten kreator asing ya, jadi seorang bule yang membuka tabir baru gitu guys mengenai kode rahasia yang ada di tanda tangan Pak Jokowi. Jadi selama ini di tanda tangan Pak Jokowi itu ada angkanya guys. Jadi angkanya itu 1681 ya. Dan ternyata usut punya usut kalau misalnya kita lihat analisisnya itu mendeteksi soal keaslian ijazah Pak Jokowi loh. Ada kaitannya guys. Jadi itu jadi semacam petunjuk besar ya bahwa memang Pak Jokowi ini lulusan UGM. Dan berikutnya kita akan lihat ya bagaimana kaitannya nomor tersebut dengan nomor mahasiswa dulu ketika Pak Jokowi masih menjadi mahasiswa di UGM. Maksudnya seperti itu guys. Kita akan lihat videonya berikut ini. Menurut seorang konten kreator, di dalam tanda tangan Bapak Jokowi itu ada kode rahasia. Kode rahasia apa sih? Saya penasaran, teman-teman. Do you know about Jokowi's secret code? The code is in his signature, but the secret code isn't the signature itself. It's what's embedded within the code. The code is 1681. But what does 1681 mean? I looked into Jokowi's past for potential connections to 1681, and I found a Dutch map of Batavia from that. Jadi di tanda tangan Pak Jokowi katanya ada kode 1681. 1681 itu apa? Dia tuh bertanya-tanya, kok Pak Jokowi tanda tangan ada angka 1681 gitu. Ini sebenarnya teman-teman kenapa saya ingin memperlihatkan ini supaya teman-teman semakin yakin bahwa Pak Jokowi lulusan UGM. Kita dengarkan lagi ya. Same year, and Jokowi's birthday is 1961. His postcode in Solo, well, it's 57138. So none of these seem to connect 1681 to Jokowi. But then I found the. Jadi dia udah lihat ini kayaknya nggak ada hubungannya sama tanggal lahir, tidak ada hubungannya dengan rumah Pak Jokowi yang di Solo gitu, dengan kode pos Solo gitu, nggak ada. Apa sih? Clue. Just months after he became president, Jokowi donated 1,681 tractors to farmers in Central Java. It's the same number as the code, but what could it possibly mean? Katanya Pak Jokowi, oh jangan-jangan nih sebulan setelah Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi memberikan 1.681 traktor ke petani. Kayaknya nggak ada hubungannya itu mas ya, karena tanda tangan Pak Jokowi itu sudah tercipta sebelum Pak Jokowi menjadi presiden. Ngawur ini. Coba kita dengerin lagi. Perhaps we can get some clues by looking at Yogyakarta. Jokowi, he graduated from the University of Gadjah Mada, UGM, in 1985. Let's examine his class photo, his classmates, and other documents. Wait, it's right there. It's the number 1681, Jokowi's UGM student ID. But why is this number in his signature? So after more research, I found that Nah, kalau ini benar, student ID-nya Bapak Joko Widodo yaitu 1681. Jadi kita udah dapat nih ya, ternyata bukan traktor 1681 yang kebetulan aja itu. Kalau nomor ID mahasiswa 1681 itu, nah supaya Pak Jokowi inget terus gitu nomor mahasiswa Pak Jokowi waktu di UGM berapa. Nah ini sebenarnya kelebihan dari Bapak Jokowi teman-teman, bahwa beliau ini rupanya sudah tahu bahwa nanti di masa yang akan datang ijazahnya akan dipermasalahkan. Sehingga tanpa direkayasa oleh Bapak Jokowi sudah membuat sebuah tanda tangan dengan ada nomor kode khusus yaitu nomor ID mahasiswa UGM.
Ini membuktikan bahwa Bapak Jokowi memang benar-benar lulusan UGM karena ini adalah nomor mahasiswa, ya. Jokowi once confessed to some of his UGM classmates that he added the ID number to his signature as a way to remember it. But there's more to this code than just that. Almost 40 years later, the number in his signature, it symbolizes a deep bond with UGM. Jadi Pak Jokowi pernah mengaku kepada temannya ada yang cerita ya, Pak Jokowi ini menggunakan kode di tanda tangannya supaya dia ingat gitu. Nomor ID mahasiswa UGM, makanya dia taruh di situ 1681 cet. And its alumni network. Since 2005, this trusted circle has been instrumental in Jokowi's political career, from his start as mayor of Solo and governor of Jakarta, and throughout his 2 terms as president. The UGM alumni have played pivotal roles in his administration, so much so that it's dubbed the UGM Gang. This group shows how influential the network is in decision-making and in Jokowi's government. This is not just about alumni. It's about a shared vision and trust and reliance on those with UGM backgrounds. So, who are these key UGM alumni? Well, it's people like Anies Baswedan, Retno Marsudi, Marty Asmo, Basuki Hadimuljono, Mahfud MD, Erlangga Hartarto, Budi Sumadi, Cornelius Lay, M. Prakosa, Pramono Anung, Taldi Isra, and Ari Dwi Payana, among many others. And of course, the super important and close friend of Jokowi, State Secretary. Orang-orang yang disebutkan oleh konten kreator ini yaitu para lulusan UGM, alumni UGM. Disebutkan semua itu, dari Baswedan, ada Retno Marsudi, ada Mahfud MD. Cuman Pak Ganjar Pranowo nggak disebutin ya. Ada Bapak Basuki, ada Bapak Erlangga, dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa memang orang-orang ini, lulusan-lulusan UGM ini adalah orang yang sangat mengetahui bahwa Pak Jokowi sama-sama alumni UGM. Jadi drama yang dibuat oleh geng Panci, Tifa, Kurnia, Fadila, Rustam Effendi, serta pendukung-pendukungnya ada Ugo Seno, ada Profesor Ikrar, ada Abraham Samad, orang-orang yang berada di belakang drama ijazah ini, yang mendukung pernyataan dari geng Panji ini, mereka sebenarnya tidak bisa memberikan bukti apapun, karena orang-orang alumni UGM masih banyak yang hidup. Hanya saja memang orang-orang yang hidup ini, alumni-alumni UGM ini, rata-rata justru mengambil momen untuk menjatuhkan Pak Jokowi juga, seperti Anies Baswedan. Sementara yang lainnya hanya diam karena menganggap, ini masalah apa. Seperti Pak Basuki, ngapain Pak Basuki ngurusin ijazah Pak Jokowi kan? Beliau yakin Pak Jokowi satu alumni dengan Pak Jokowi. Bapak Erlangga, ngapain ikut campur. Tapi yang lain-lainnya, ada yang nyindir-nyindir ijazah Pak Jokowi, padahal sesama alumni. Ini membuktikan bahwa orang asing saja meyakini Pak Jokowi lulusan UGM dari tanda tangan yang beliau punya. Ada kode dari nomor mahasiswa UGM. Artinya memang Pak Jokowi lulusan UGM kan begitu. Dari situ saja orang bule ini ingin memberikan gambaran kepada kita semua, para pemfitnah Pak Jokowi, untuk membuka matanya, ya, membuka otaknya, pikirannya, hatinya, supaya jangan terus-terusan memfitnah Pak Jokowi, begitu. Ini kan sebenarnya temuan dari orang bule konten kreator ini, bukan ujuk-ujuk dia ingin membahas soal kode ini di tanda tangan Pak Jokowi, tapi ingin memberikan pemahaman kepada para pembenci Pak Jokowi bahwa di tanda tangan itu banyak kode-kode yang sengaja kita buat. Nah, Pak Jokowi membuat kode untuk mengingat nomor ID mahasiswa UGM-nya gitu. Dan ini kan diciptakan, tanda tangan ini kan sudah sejak lama gitu. Kan tidak mungkin orang yang memalsukan ijazah punya kode nomor mahasiswa yang katanya Pak Jokowi memalsukan ijazah orang lain kan gitu. Ngapain Pak Jokowi kok tahu nomor mahasiswa orang itu yang katanya foto itu bukan Pak Jokowi, foto orang lain. Ini kan aneh sekali ya teman-teman. Sampai seorang konten kreator asing ini membuat konten yang menarik menurut saya ya ini sebenarnya clue bahwa Pak Jokowi memang ijazahnya asli dan benar-benar seorang mahasiswa UGM dengan nomor ID kemahasiswaan 1681. Dan dengan temuan ini ya kita semua dibantu oleh konten kreator bule ini ya tentang keaslian ijazah Pak Jokowi melalui nomor kemahasiswaan Pak Jokowi di UGM yang beliau sudah catat di tanda tangan beliau itu sejak lama. Tanda tangan beliau ini kan beliau bikin sudah sejak lama ketika beliau lulus kuliah kan. Waktu masih kuliah tanda tangannya masih biasa gitu, seperti tanda tangan orang zaman dulu tahun 80-an gitu. Huruf J, C, gitu. Nah, ketika beliau lulus, beliau mulai bekerja, beliau menciptakan tanda tangan itu supaya nggak lupa.
Karena apa? Bangga lulus UGM, diterima kerja di BUMN, beliau harus punya tanda tangan khusus, di mana di dalamnya tercatat nomor ID mahasiswa UGM. Dan hanya orang yang sekolah di UGM yang tahu nomor ID mahasiswanya. Tidak mungkin Pak Jokowi tahu nomor ID mahasiswa orang lain. Ngapain? Tidak ada kebanggaan kita menuliskan nomor ID mahasiswa lain. Untuk apa? Jadi kalau kalian memang hatinya murni, bersih, pasti kalian akan menyesal sudah menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Menyesal sudah menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah orang lain. Di dalam media Universitas Gadjah Mada dituliskan bahwa Bapak Jokowi telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80-146-KT-1681 dan lulus pada tanggal 5 November 1985. Di media Universitas Gadjah Mada ini, nomor kemahasiswaan Bapak Jokowi ditulis di dalam berita adanya permintaan dari tim TPUA yang meminta kepada UGM untuk menunjukkan berkas-berkas Pak Jokowi, sehingga mereka hanya bisa memberikan nomor kemahasiswaan. UGM tidak terkait konflik kepentingan antara tim pembela ulama dan aktivis dan Joko Widodo. UGM sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan peraturan undang-undang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik. Tetapi nomor mahasiswanya diberikan. Ini loh nomor mahasiswa Pak Jokowi nih. Konten kreator bule ini menjelaskan bahwa di tanda tangan Pak Jokowi ada kode 1681 itu yang harusnya membuka mata kita semua. Bahwa memanglah Pak Jokowi sekolah di UGM sehingga beliau mencatat nomor mahasiswanya agar menjadi kenang-kenangan di dalam tanda tangannya. Selain itu, beliau juga pernah mengatakan kepada teman-teman alumnusnya, di tanda tangan beliau ada kode 1681 untuk mengingat nomor mahasiswa beliau sampai tua. Nah, ini kan sudah membuktikan bahwa memang Pak Jokowi mahasiswa UGM, ya kan? Lalu apa sih yang membuat mereka masih ngotot mengatakan Pak Jokowi tidak lulus UGM, ijazahnya palsu dan sebagainya? Nah, semua ini jawabannya ada di dalam pengamatan saya bahwa pembenci Pak Jokowi bukan mencari kebenaran, tetapi mencari kesalahan agar Pak Jokowi buruk namanya. Pokoknya Pak Jokowi jelek namanya. Pak Jokowi tidak boleh bagus, tidak boleh Pak Jokowi sekolah di UGM. Kalaupun sekolah di UGM, nggak mau, pokoknya Pak Jokowi nggak sekolah di UGM. Pak Jokowi tidak lulus UGM, ijazahnya itu palsu semua, nggak. Pokoknya yang bagus-bagus tidak boleh ada di Pak Jokowi. Makanya ketika kita membuat konten, hanya wajah Pak Jokowi saja, mereka sudah ngamuk, mencaci maki, ngata-ngatain penipu, komunis, PKI, orang kafir, Fir'aun, dan sebagainya. Karena mereka tidak mau mengakui bahwa Pak Jokowi itu sisi baiknya sangat banyak. Jadi kalau ada segala sesuatu yang memperlihatkan keburukan Pak Jokowi, mereka senang gitu. Berlomba-lomba mereka akan menikmati sisi negatif Pak Jokowi, lalu dibicarakan, dibahas, digibah. Itu karena mereka sangat membenci Pak Jokowi. Terima kasih. Gugatan yang dilayangkan terkait apa? Gugatan perbuatan melawan hukum. Mbak, gimana toh Mbak? Mbak ini menuntut Pak Jokowi atas perbuatan melawan hukum. Karena setiap ada persidangan Pak Jokowi tidak datang dan tidak mau menunjukkan ijazahnya. Lah, ini dia yang menuntut, tapi kliennya sendiri nggak datang di persidangan. Sehingga apa? Persidangan ini ditunda lagi karena si penggugat tidak datang. Kok mau menuntut Pak Jokowi untuk datang, gimana sih ceritanya tuh? Terus masalah katanya Pak Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum. Pak Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum dari segi mana? Ada nggak di sidang-sidang sebelumnya yang amar putusannya menuntut Pak Jokowi untuk segera menunjukkan ijazahnya? Kan nggak ada. Termasuk di sidang CLS kemarin di Solo. Dan itu sudah dijelaskan oleh pengacaranya Pak Jokowi. Nggak ada di amar putusannya. Kecuali di amar putusan hakim, ya, di amar putusan perkara menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, tapi Pak Jokowi masih tetap nggak mau. Itu baru namanya perbuatan melawan hukum, ya, melawan keputusan hakim. Itu baru. Ini kan di amar putusan di sidang-sidang sebelumnya nggak ada meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Yang meminta itu hanya para penuntut, ya.
bukan amar putusan hakim. Kan begitu. Kalau memang Pak Jokowi punya ijazah beneran nggak sulit beliau. Ya betul, memang tidak susah, mudah sekali. Jadi kan menurut sampean itu kan kalau Pak Jokowi punya ijazah asli, apa susahnya mengklarifikasi, apa susahnya memberikan bukti. Persoalannya bukan itu. Kalau Pak Jokowi tidak mengklarifikasi atau tidak membuktikan, itu bukan karena tidak punya ijazah asli. Persoalannya adalah substansinya apa. Sampai menggugat ijazah presiden tujuannya apa? Yang selalu Anda bilang untuk kebenaran itu kebenaran apa? Ya, jadi tujuannya apa? Lah kalau sekarang setiap orang ijazahnya dipersoalkan, nggak rame, apa nggak ribet? Kalau sudah misalnya urusan ijazah ini selesai, terus apa? Sampai itu cuma buang-buang waktu untuk urusan nggak substansial, nggak penting. Ngurusin sampean itu nggak penting. Itulah kenapa tidak ada klarifikasi. Bobot dari persoalan sampean itu nggak ada. Dibanding dengan persoalan-persoalan yang lebih krusial, ya, urusan bangsa dan negara. Itu lebih krusial daripada ngurusin orang yang teriak-teriak merasa bisa membuktikan bahwa Jokowi ijazahnya palsu. Sekarang sampean sendiri aja coba melakukan gugatan terus ada yang komentar, wah kan namanya penguasa semuanya bisa diatur. Lo kalau Pak Jokowi itu mau ngatur, sampean itu udah nggak ada, gugatan sampean nggak mungkin diterima di pengadilan. Tapi Pak Jokowi selalu menghormati proses hukum. Ya sudah, ada orang menggugat, ya sudah terima saja gugatannya. Nanti secara prosedural dibuktikan gitu. Lah kalau sampean sekarang teriak-teriak Jokowi, ibaratnya kan sampean nantangin, Jokowi keluar sini. Lu di dalam masih banyak urusan. Ngeladenin persoalan yang nggak ada penting-pentingnya. Gugat ijazah. Ya, membuktikan keturunan PKI apa enggak? Mas, sampean ini kok ya jadi orang susah kok ya nyusahin orang gitu loh. Sampean itu udah bikin masalah sendiri, susah sendiri, terus ngajak orang lain susah. Seperti saya bilang di video saya, kalau mau mabuk, ya mabuk sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang. Orang minum sampai mabuk itu nggak akan dipermasalahkan. Tapi kalau orang minum ngajak orang lain mabuk rame-rame, terus bikin kerusakan, itu baru namanya bikin masalah. Jadi sudahlah, sampai ngedeng-deng gitu capek. Ya, tafakur aja udah santai, hidup yang santai ya. Oke guys, jadi seperti itu ya, kita sudah menyaksikan tadi video konten kreator asing yang juga menganalisis angka di balik tanda tangan Pak Jokowi dan kaitannya ya menurut Ibu DJ juga yang ternyata itu adalah nomor mahasiswa Pak Jokowi dulu ketika menjadi mahasiswa di UGM seperti itu guys. Dari situ saja sudah kelihatan ya kalau memang Pak Jokowi itu berarti lulusan dari UGM seperti itu guys. Jadi kalau misalnya masih ditanya keaslian ijazahnya ini sangat tidak masuk akal ya. Tapi kalau misalnya bagi orang yang memang percaya dan memakai logika, satu bukti mungkin udah cukup ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang emang dia membenci Pak Jokowi, mau 1000 bukti pun diperlihatkan juga tidak akan membuat mereka percaya guys. Tapi yang kita ingat adalah satu hal ya, kebenaran nanti akan menemukan jalannya sendiri. Nah bagaimana guys menurut pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!